Malam itu, saya merekam takbir keliling di Desa Ngawonggo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Sebagai desa yang berusaha memegang erat nilai-nilai kultural, takbir keliling di sini terlihat amat sederhana. Tidak ada sound horeg maupun perayaan yang meriah. Mereka hanya menggemakan takbir di sepanjang jalan-jalan desa dengan membawa obor dan petasan bambu. Meskipun terlihat sederhana, ini adalah cara mereka menjaga tradisi yang sudah turun-temurun. Setelah saya dari Ngawonggo, saya beranjak ke Desa Kedok Kasri, Kecamatan Bulelawang. Saya ingin merekam bagaimana masyarakat di sana mengekspresikan takbir keliling yang di akhirnya itu ada pembagian door prize. Sesampainya di sini, saya langsung disambut oleh rombongan masyarakat yang bertakbir mengelilingi desa. Malam takbiran di sini berlangsung meriah, meskipun juga sederhana. Setelah berkeliling desa, akhirnya mereka tiba di masjid dan akan melangsungkan pembagian door prize. Ini kali pertama saya melihat takbir keliling yang di akhir acara ada pembagian door prize. Menariknya, door prize di sini merupakan sedekah dari warga sekitar. Meskipun hasil sedekah, hadiah utamanya nggak tanggung-tanggung, 2 ekor kambing. Dengan inisiatif seperti ini, malam takbir bisa menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat. Di momen menunggu undian inilah, rasa saling memiliki dan semangat kebersamaan itu tumbuh. Selain mempererat solidaritas sosial, takbir keliling juga membawa berkah bagi para pedagang, seperti pedagang permen yang satu ini. Ya, silakan. Monggo Bapak Mustafa ke sini, Bapak Mustafa, bawa ke sini. 0, 0, 0. 9, 0. 90. Siapa? Oke, silakan Mas Fahmi. Untuk penyerahan kambing akan dilakukan oleh Pak Iksan. Monggo Pak Iksan. Pada akhirnya, momen ini menunjukkan bagaimana tradisi keagamaan seperti takbir keliling bisa menjadi ruang memperkuat solidaritas sosial. Menarik sekali ya bagaimana takbir keliling di Desa Kedok Kasri yang dikemas dengan door prize ini. Ya, bayangan awal saya semacam takbir keliling pada seperti di tempat-tempat lain yang itu festival ataupun pawai yang dilombakan. Ternyata seperti jalan sehat yang itu momennya pas takbiran. Tetapi menariknya hadiah yang dijadikan door prize di sini adalah sedekah dari warga-warga yang dermawan. Dan saya pikir ini memang sengaja dirancang demikian agar orang-orang dapat berkumpul dan
bertegur sapa, sehingga momen-momen semacam ini dapat mendorong solidaritas sosial di antara masyarakat di sini. Terus yang belum dapat, sekali lagi yang belum mendapatkan kupon segera menghubungi Abah Uda. Sebetulnya takbir keliling di sini yang saya rekam tepatnya di tempat tinggal saya sendiri, yaitu di Desa Pucangro, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang. Itu nggak jauh beda sama yang direkam Zaki di Malang. Yang mana di akhir session dari takbir keliling di tempat tinggal saya sendiri ini juga ada pembagian door prize-nya. Tapi yang membedakan, hadiah di sini itu diambil dari hasil iuran per kepala rumah tangga. Setelah itu saya bergeser ke daerah Cukir. Tradisi takbir keliling di Cukir lebih memiliki banyak ekspresi dan terasa lebih meriah daripada daerah sebelumnya. Meskipun Jombang terkenal dengan julukannya sebagai kota santri, hal itu tidak menjadi penghalang bagi masyarakatnya untuk terus bebas dalam mengekspresikan kreativitas dan religiusitas mereka. Takbir keliling di sini pada akhirnya menjadi ruang ekspresi yang menggembirakan dan menyatukan. Dan kebersamaan itu menjadi bukti bahwa agama menjadi pendorong semangat hidup kolektif. Setelah melihat dan mengamati secara langsung bagaimana tradisi dari takbir keliling ini berjalan, di sini saya mendapati bahwa tradisi takbir keliling itu bukan hanya sekedar tradisi tahunan saja, melainkan tradisi dari takbir keliling ini merupakan ajang dari silaturahmi antar warga dan merupakan ajang dari pengekspresian religiusitas masyarakat sekitar dengan penuh sukacita. Jika Zaki merekam bahwa takbiran di Malang ditampilkan dan diramaikan dengan bentuk door prize, kemudian Aim di Jombang merekam bahwa takbiran di sana ditampilkan dan juga diramaikan dengan versi yang sangat beragam, saya di Jogja, tepatnya di alun-alun Wates Kulon Progo, merekam bahwa takbiran di sana ditampilkan dan diramaikan dengan warna yang berbeda. Pada malam itu, setiap kelompok membawa kisahnya masing-masing. Diawali dengan kelompok yang membawakan kisah tentang Sunan Kalijaga, salah satu wali Songo yang dikenal sebagai penyebar Islam yang bijaksana di tanah Jawa. Kelompok ini menampilkan pertunjukan simbol dakwah yang bertema kultural dengan menggunakan gamelan dan simbol-simbol tradisi yang ada. Pawai ini merefleksikan bagaimana Islam menyatu dalam budaya lokal. Di sudut lain, ada yang membawa pesan tentang Palestina.
Melalui takbir keliling ini, mereka mengisyaratkan tentang pesan kemanusiaan, yaitu perjuangan hak dan keadilan. Ini menunjukkan bahwa takbir keliling juga dapat menjadi ruang ekspresi bagi masyarakat. Ada juga sekelompok peserta yang membawakan kisah-kisah sejarah Islam. Salah satunya tentang kisah Abraha. Mereka menampilkan visualisasi Ka'bah, burung, dan gajah dengan sangat totalitas. Hal ini menunjukkan takbir keliling di sini juga sebagai media dakwah. Tentunya masih ada banyak sekali beragam kisah, pesan, nilai, dan ekspresi yang ditampilkan dalam takbir keliling di sini. Momen malam kemenangan ini pada akhirnya benar-benar membawa kemenangan dan menyebarkan kebahagiaan bagi banyak orang. Seperti inilah salah satu bentuk akulturasi antar budaya dan agama yang direpresentasikan dalam bentuk takbir keliling yang ada di masyarakat Jogja, tepatnya di alun-alun Wates Kulon Progo. Dengan adanya akulturasi ini, bukannya menjadikan nilai agama itu justru semakin hilang, akan tetapi nilai agama itu semakin hidup di masyarakat, dan hal ini terwujud dalam bentuk takbir keliling, yaitu di kota Yogyakarta. Kalau kita melihat tentang gejala sosial budaya takbiran di 3 wilayah, Jombang, kemudian Jogja dan Malang, sebagaimana Anda alami ya, ini sebenarnya menunjukkan bahwa secara sosiologis ketika doktrin berhadapan dengan konteks sosial budaya, terutama Indonesia, Jawa atau di Nusantara lah, dia akan menghasilkan sesuatu yang unik, sesuatu yang khas. Kalau dalam bahasa biasanya disebut dengan mozaik. Jadi tampilan Islam yang bisa unik, khas, dan menjadi khasanah dari religiusitas di Indonesia. Kita lihat misalnya bahwa jelas yang namanya takbiran itu muncul dari doktrin Islam ketika kita sudah mengakhiri Ramadan ya. Walitu'milul iddata walitukabirullaha ala mahadakum wa la'alakum tashkurun. Jadi ketika orang kemudian menjadikan ritual itu menjadi festival, mungkin ini ditangkap dalam konteks orang Jogja, orang Malang, atau orang Jombang ya, itu sebagai tasyakuran ya, bersyukur sudah selesai. Maka saatnya kita bergembira mengakhiri rangkaian ritual di dalam doktrin Islam itu. Dan wujudnya bisa macam-macam. Mungkin Jogja bisa sangat filosofis ya, karena great tradition ya, dia dekat dengan keraton ya. Tetapi di wilayah Jombang misalnya, dia lebih banyak semacam hiburan ya. Ya ini sebenarnya sah-sah saja sebagai wujud tasyakuran, bergembira ria. Kemudian kita juga bisa lihat di Malang ya, dengan takbiran yang juga punya warna berbeda. Bahkan ada door prize, bisa saja itu wujud sedekah dan sebagainya. Tapi di sini kita melihat bahwa secara sosiologis, ketika doktrin agama itu ditangkap oleh penganutnya dengan konteks sosial budaya yang berbeda,
maka religiositasnya juga berbeda. Islam tidak tunggal di situ. Itu mungkin ya komentar saya tentang video yang bagus ini. Dan disitulah kita bisa melihat bagaimana doktrin dengan religiositas yang real pada masyarakat itu bisa ada jarak. Sebenarnya itu bukan berarti penyimpangan, tetapi kita bisa melihat bagaimana gejala sosial budaya tentang takbiran itu menjadi sebuah hasanah. Ya, bisa aja kita bilang itu Islam rahmatan lil alamin, bisa ke situ selama kita menangkapnya secara positif dan kemudian kita secara sosiologis kita tidak bisa mengatakan ini halal, ini haram, ini tidak benar dan seterusnya.